pagi teman-teman PT Triadi Lintas Persada. Di sini saya ingin memperkenalkan alat kami dari Walls Germany, di mana alat ini adalah alat pemecah batu untuk di batu empedu, batu ginjal, batu ureter maupun batu buli. Nanti kegunaannya sangat variatif, tergantung kasusnya di mana dan tergantung alat apa yang akan atau probe apa yang akan kita gunakan. Pertama kita akan menggunakan probe untuk rigidnya, yaitu Walls ini digunakan untuk rigid maupun fleksibel. Bisa untuk rigid menggunakan EKL atau Electrokinetic Lithotriptor maupun EHL, yaitu Electrohydraulic Lithotriptor. Dimana di sini adalah dibagi dua, yaitu pertama kita akan melihat untuk set rigidnya atau Electrokinetic Lithotriptor atau EKL. Untuk EKL sendiri itu terdiri biasanya dari ini kita yang namanya KA1000. Nah, untuk rigidnya sendiri ini ada seperti ini, panjang, terdiri dari berbagai macam ukuran, tergantung kasusnya, tergantung probe apa atau tergantung URS apa yang digunakan. Misalnya URS 6 frank kita akan menggunakan yang lebih kecil, apabila menggunakan URS 7 frank kita menggunakan probe yang lebih besar. Dan apabila untuk misalnya untuk di batu ginjal di PCNL menggunakan probe yang lebih besar lagi. Jadi di sini berbagai macam ukurannya nanti akan bisa dilihat di tabel ukuran atau macam-macam probe. Lalu cara penggunaan untuk EKL sendiri biasanya itu terdiri dari probe-nya, terdiri dari handle-nya, untuk handpiece-nya yaitu KA1000. Lalu di sini untuk pedalnya. Nah, ini pedalnya tinggal kita tancapkan saja, misalnya itu tancapkan di sini pedalnya, tancapkan di bagian sebelah sini. Nah, untuk KA1000-nya atau handle-nya tinggal di tancapkan sini. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah apabila menggunakan rigid, pertama yaitu ini harus silikon ini jangan lupa untuk terpasang di probe rigid ini. Karena apa? Karena apabila tidak terpasang ini akan menimbulkan kerusakan. Jadi yang perlu diingat adalah silikon harus ada pada probe ini. Kita tancapkan di silikon, kita buka untuk di handle-nya. Kita masukkan sini silikonnya di bagian sisi luarnya. Lalu kita pasangkan knopnya. Ya, setelah ini sudah terpasang dengan baik probe-nya di handle-nya, lalu sudah terpasang baik juga untuk pedalnya, kabel pedal maupun kabel probe-nya, kita di sini bisa akan menyalakan Walls-nya. Nah, di sini ada beberapa indikator. Pertama ini adalah indikator frekuensi dan indikator kekuatan dari hentakan pemecah batu ini. Lalu di sini ada yang namanya indikator untuk pemilihan probe yang akan digunakan. Karena ini adalah kinetik atau menggunakan rigid, maka di sini akan tulisannya kedap-kedipnya di EKL atau Electric Kinetic Lithotriptor. Kita konfirmasi saja. Nah, berarti ini sudah dapat digunakan. Jadi ini adalah kecepatan frekuensi dan kekuatannya. Apabila di sini adalah di A, berarti frekuensinya yaitu frekuensinya cepat namun kekuatannya paling ringan. Nah, di B itu meningkat berkurangnya frekuensi
hentakan namun kekuatannya semakin meningkat, dan di chip kekuatannya paling maksimum namun frekuensinya akan paling lambat. Oke, kita coba saja. Ini di frekuensi yang paling cepat, kita tekan pedalnya. Nah, frekuensinya sangat cepat, hentakannya memang, tapi kekuatannya paling rendah. Kita langsung ke C saja biar bisa membedakan. Nah, frekuensinya melambat namun hentakannya itu semakin kuat. Untuk EKL sementara itu saja. Kita akan melanjutkan yang namanya EHL atau Electro-Hydraulic Retractor, yaitu pemecah batu yang menggunakan fleksibel. Kita akan mencoba untuk memecahkan permen ya. Sebetulnya sih permen ini harusnya lebih keras dibandingkan batu ginjal. Nah, kita coba apakah ini bisa pecah. Sebentar. Oke. Iya, pecah. Sudah terlihat. Ini padahal harusnya permen ini lebih keras dibandingkan batu ginjal. Ya, sekarang kita lanjut ke yang namanya Electro-Hydraulic Retractor, yaitu pemecah batu fleksibel kita. Ini menggunakan unit yang sama. Unit ini bisa digunakan untuk fleksibel maupun rigid. Kita hanya mengganti untuk bagian handle-nya saja. Kalau misalnya tadi EKL menggunakan KA1000 untuk handle-nya, nah kalau untuk yang namanya fleksibel kita menggunakan kabel EHL, hanya kabel seperti ini aja. Nah, hanya kabel seperti ini aja untuk kabel EHL. Jadi kalau untuk rigid yang tadi, kalau untuk yang fleksibel kita hanya mengganti ujungnya saja menggunakan kabel EHL. Bagaimana cara memasangnya? Ya seperti biasa, dari tempat yang sama untuk kabel EHL. Dan di sini yang membedakan adalah probe-nya. Probe-nya seperti ini. Probe fleksibel seperti ini, dan di sini ada kodenya. Probe fleksibel di sini ada kodenya, nanti mungkin bisa di zoom atau kita foto yang lebih dekat. Di sini ada beberapa tipe sebetulnya, dari P2, P3, P4, P5, P7 maupun P10. Jadi di sini macam-macam, nanti kita akan lihatkan di bentuk tabel. Apa perbedaannya masing PP tersebut? Yaitu perbedaannya adalah panjangnya probe ini dan besarnya probe ini. Itu sesuai dengan kebutuhan mau di mana fleksibel ini akan digunakan. Misalnya di batu empedu, maka probe-nya harus lebih panjang berarti, ya kan? Nah, apabila di batu ginjal atau di batu ureter atau di batu buli, probe-nya yang biasa digunakan di namanya urologi biasanya menggunakan P3, namun nanti disesuaikan dengan WRS masing-masing. Oke, di sini ada probe P3. Kita lepas saja. Nah, ini seperti ini bisa terlepas. Kita pasangkan di sini. Nah, dipasangkan tinggal sesuaikan aja slotnya. Selesai slot baru diputar, klik sampai klik. Nah, ini harus menggunakan cairan NaCl. Jadi memang untuk EHL ini harus menggunakan cairan NaCl karena di situ dia akan menghantarkan listrik yang menimbulkan spark, yang akhirnya ada letupan-letupan untuk memecahkan batu yang maupun di batu ginjal, ureter atau maupun di batu buli. Nanti tergantung kegunaannya seperti apa. Ini merupakan salah satu pengganti atau alternatif selain yang namanya menggunakan laser, dan unit ini juga bisa 2-in-1, bisa digunakan untuk rigid maupun digunakan untuk fleksibel. Itu memang kelebihan dari unit ini. Kita cobain untuk menyalakan sekarang. Nah, apabila ini tadi kan saya sudah jelaskan di sini untuk EHL ada beberapa probe. Nah, di sini ada lampu indikasinya. Apabila ini probe EHL yang menggunakan P2 atau 3, dia akan berkedip di sini. Apabila ini P4,5 akan berkedip di sini, atau P7 atau 10 akan berkedip di sini. Karena kita menggunakan
P2 atau 3, di sini tepatnya adalah P3, kita akan konfirmasi di sini. Nah, setelah ini alat ini sudah bisa digunakan. Oke, kalau untuk penggunaan fleksibel biasanya menggunakan URS fleksibel seperti ini. Ini alat dari kami juga. Nah, di sini tinggal masukkan saja proofnya di sini. Masukkan saja proofnya dari sini. Oke, untuk jarak dari lensa URS ke probe fleksibelnya itu nggak boleh dekat, yaitu harus dikasihkan jarak kira-kira seperti ini. Karena nanti pada saat ini dinyalakan akan menimbulkan spark. Nah, kalau sparknya itu terlalu dekat dengan lensa, takutnya merusak lensa. Jadi memang harus ada diberikan jarak. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa dilihat bahwa di sini bagian cangkangnya saja yang pecah, tapi embrio dalamnya ini tidak keluar. Jadi memang sebetulnya walls ini aman untuk jaringan tisu.